Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas mengenai kasus manajemen dalam organisasi perusahaan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis, dosen pengampu yaitu Ibu Gita Garliani. Kasus manajemen dalam organisasi perusahaan yang saya ambil perusahaannya itu perusahaan Toyota Motor Corporation. Toyota Motor Corporation sendiri adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia yang dikenal dengan manajemen produksinya yang efektif atau biasa disebut dengan Toyota Production System atau TPS dan budaya Kaizen. Budaya Kaizen sendiri itu di Toyota adalah filosofi perbaikan berkelanjutan yang mana Kai berarti perubahan dan Zen berarti lebih baik. Namun pada tahun 2009 sampai 2010, Toyota itu mengalami krisis global berupa massive recall atau program penarikan kembali. Disebut recall berskala besar yang mana sebanyak 9 juta unit mobil akibat masalah pedal gas dan rem yang mengancam reputasi Toyota sebagai produsen mobil paling aman. Ada juga latar belakang kasus atau krisis recall tersebut yang terjadi pada tahun 2009 sampai 2010 tersebut, yaitu Toyota itu menarik kembali lebih dari 9 juta mobil karena yang pertama itu masalah pedal gas yang tersangkut atau akselerator stuck, yang kedua itu karpet gas yang mudah mengunci pedal atau karpet pedal gas yang menghambat pedal, terus yang ketiga itu gangguan sistem pengereman pada Prius yang mana sistem rem pada Prius tidak responsif. Krisis ini menjadi salah satu mass recall terbesar dalam sejarah industri otomotif. Ada juga dampak masalahnya itu terhadap perusahaan itu penjualannya turun drastis, terus kerugian finansial yaitu lebih 2 juta miliar US dollar, yang mana keduanya itu dampak dari fungsi manajemen planning yang tidak sesuai. Terus ada juga reputasi global Toyota yang hancur, sementara reputasinya itu kan sebagai perusahaan paling aman itu runtuh. Toyota itu dibahas di media global sebagai krisis manajemen keamanan. Lalu ada juga CEO Toyota Akio Toyoda yang dipanggil dan datang ke Kongres Amerika Serikat untuk meminta maaf. Lalu ada juga kepercayaan pelanggan yang menurun. Hal ini itu akibat dari actuating yang tidak sesuai. Ada juga analisis akar masalah atau root cause analysis. Kasus ini itu bisa dikaitkan dengan fungsi manajemen yang ada, yaitu fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling, atau bisa disebut dengan fungsi POAC. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Toyota itu gagal mengantisipasi resiko, yang mana mereka itu fokus pada ekspansi cepat atau target menjadi produsen terbesar di dunia. Terus mereka itu mengurangi waktu pengujian komponen, juga kurang perencanaan terhadap resiko keamanan. Terus ada juga yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yang mana Toyota itu strukturnya terlalu tersentralisasi masalah, yang mana keputusan kualitas hanya diambil di Jepang, terus kantor Toyota Amerika dan Eropa itu tidak diberi wewenang untuk melakukan recall cepat. Ada juga yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan juga penggerakan, yang mana kurang responsif. Budaya Toyota yang sangat hierarkis atau dengan garis wewenang dan pengambilan keputusan yang jelas itu membuat karyawan takut menyampaikan masalah serius. Terus ada perintah recall terlambat karena pejabat puncak menunggu laporan lengkap. Yang terakhir itu ada mengenai controlling atau pengendalian. Sistem quality control itu tidak efektif. Kelemahan pengendalian Toyota saat itu produsen pengecekan produk itu tidak konsisten di pabrik global, terus supplier tidak diawasi dengan ketat, dan tidak ada audit komponen secara mendalam. Ada juga solusinya, yaitu Toyota itu menjalankan perubahan besar dalam organisasi untuk memulihkan kinerja, yaitu dengan membentuk komite global, restrukturisasi organisasi, terus penerapan standar SOP baru, penguatan budaya Kaizen dan TPS atau perbaikan controllingnya, terus investasi pada pengembangan SDM-nya atau sumber daya manusianya. Yang pertama itu mengenai membentuk komite global kualitas, yang mana kita bisa menyebutnya sebagai perbaikan planning, dibuat oleh CEO-nya langsung, lalu bertugas mengawasi kontrol kualitas di seluruh negara, juga menyusun standar audit baru.
Lalu yang kedua itu restrukturisasi organisasi atau perbaikan organisasi itu sendiri, yaitu pengambilan keputusan di desentralisasi, juga pabrik luar negeri itu diberi wewenang menyelesaikan masalah dengan cepat, dan yang ketiga itu pemangkasan jalur birokrasi. Lalu ada juga solusi yang ketiga itu penerapan standar SOP baru, yang mana itu perbaikan actuatingnya. Ada semua jalur produksi itu harus mengikuti satu standar global, juga audit kualitasnya bulanan, lalu pelatihan kualitas wajib untuk engineer. Dan yang keempat, solusinya yaitu penguatan budaya Kaizen dan TPS, yang mana perbaikan controllingnya, menekankan kembali filosofi kualitas nomor 1, lalu mengadakan workshop Kaizen di seluruh dunia, juga mendorong pelaporan masalah secara terbuka. Solusi yang kelima yaitu mengenai investasi pada pengembangan sumber daya manusianya, yaitu dengan melatih 7.000 engineer untuk quality control, lalu kursus kepemimpinan krisis, juga pelatihan komunikasi internal. Ada juga hasil dari transformasi manajemen Toyota itu sendiri, yaitu setelah melakukan transformasi besar, reputasi Toyota itu kembali pulih dalam 3 tahun. Toyota itu jadi brand otomotif paling dipercaya lagi. Lalu yang kedua, kualitas produk meningkat setelah SOP diperketat itu, recall menurun signifikan. Lalu yang ketiga itu pertumbuhan penjualan kembali stabil, yang mana Toyota itu kembali mendominasi pasar global termasuk di Asia dan di Amerika. Dan yang keempat, organisasi lebih adaptif, yang mana pengambilan keputusan lebih cepat, krisis dapat ditangani lokal tanpa menunggu pusat, lalu komunikasi menjadi lebih transparan. Dan yang terakhir adalah budaya perusahaan lebih kuat, yang mana Toyota itu balik lagi ke prinsip dasarnya, yaitu quality first, customer first, dan Kaizen always. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari permasalahan manajemen organisasi dalam sebuah perusahaan tersebut adalah Toyota itu menjadi contoh terbaik bagaimana perusahaan bangkit melalui restrukturisasi organisasi, penguatan budaya, perbaikan SOP, dan peningkatan kualitas SDM. Sekian presentasi mengenai masalah manajemen organisasi dalam sebuah perusahaan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.